Kami dari kelompok yang beranggotakan Meliana Wibowo, Rebecca Fursulitapani Harianja, dan Sopianto akan menjawab kuis yang diberikan oleh Pak Eliezer Zakaria. Kuisnya pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjamin atau memastikan bahwa benar komputer A yang mengirim pesan ke komputer B? Dan jawaban yang kami temukan adalah, cara untuk mengetahui keaslian pesan yang diterima komputer B dan benar pesan tersebut dikirim dari komputer A yaitu dengan membuat kriptografi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan praktisi. Pengguna kriptografi disebut kriptografer. Nah, contohnya pengirim dan penerimaan pesan. Pesan sendiri disebut juga plain text atau clear text. Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim melalui kurir, saluran komunikasi data, dan sebagainya. Pesan dapat disimpan di dalam media perekam seperti kertas, storage, dokumen, dan sebagainya. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandikan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext atau kriptogram, tidak bergantung dengan suatu program. Nah, dapat dilihat contoh seperti gambar di bawah. Kemudian ciphertext harus dapat ditransformasi kembali menjadi plain text. Nah, proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Nah, kriptografi juga menangani masalah keamanan seperti berikut. Yang pertama yaitu keaslian pesan. Nah, ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan, apakah pesan yang diterima tidak mengalami perubahan? Nah, kemudian keabsahan pesan, yaitu hal ini berkaitan dengan kebenaran identitas pengirim. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkap sebagai apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang sesungguhnya, dan anti penyangkalan, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal atau berbohong tentang isi pesan yang ia kirim. Tiga masalah di atas dapat diselesaikan dengan teknik otentikasi pesan atau otentikasi. Nah, untuk otentikasi dan tanda tangan digital dapat dilihat bahwa teknik otentikasi adalah prosedur yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau identitas pemakai. Nah, kemudian tanda tangan digunakan untuk membuktikan autentikasi dokumen kertas. Kemudian fungsi tanda tangan dapat diterapkan untuk autentikasi pada data digital. Tanda tangan ini disebut tanda tangan digital, bukan berupa tanda tangan yang di-scan, tetapi nilai kriptografi dari pesan dan pengirim pesan. Nah, beda dengan tanda tangan pada dokumen, tanda tangan pada dokumen semua sama, dan tanda tangan digital berbeda. Nah, kemudian integrasi data dapat dijamin dan dapat juga membuktikan asal pesan atau keabsahan pengirim dan anti penyanggahan. Nah, kemudian dapat dilihat tanda tangan digital dengan algoritma kunci publik. Nah, di sini algoritma kunci publik dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Misalkan M adalah pesan yang akan dikirim. Nah, tanda tangan digital S untuk pesan M diperoleh dengan mengenkripsi M dengan menggunakan kunci rahasia, yaitu SK. S sama dengan E, M, SK. E adalah algoritma enkripsi. Nah, S dikirim melalui saluran komunikasi oleh penerima. Pesan dibuktikan kebenaran tanda tangan digital dengan menggunakan kunci publik atau PK. M sama dengan D dalam kurung S, PK. D adalah algoritma deskripsi. Nah, tanda tangan digital dianggap absah apabila pesan M yang dihasilkan merupakan pesan yang mempunyai makna. Algoritma yang sering digunakan adalah RSA dan S1 Gamal. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya Meliana tadi, yang dimana dia menjelaskan tanda tangan digital dengan algoritma kunci publik. Di sini saya akan menjelaskan tanda tangan digital dengan menggunakan fungsi hash. Oke, langsung saja. Untuk tanda tangan digital dan fungsi hash, yang pertama, dari pesan yang akan dikirim dibuatkan messengers atau MD dengan fungsi hash, di mana MD sama dengan H di dalam kurung M. MD dienkrip dengan algoritma kunci publik dengan kunci rahasia SK, pengirim menjadi tanda tangan digital S, yang dimana S sama dengan E di dalam kurung MD
atau SK. Pesan M digabung dengan tanda tangan digital S, lalu dikirim melalui saluran komunikasi, seolah-olah M sudah ditandatangani oleh pengirim. Di tempat penerima, pesan diverifikasi. Selanjutnya, tanda tangan digital S didekripsi dengan kunci publik PK, mengirim pesan sehingga menghasilkan message digest semula MD, di mana MD sama dengan D dalam kurung S atau PK. Pengirim membuat message digest MD1 dari pesan M dengan menggunakan fungsi hash yang sama dengan fungsi hash yang digunakan pengirim. Jika MD1 sama dengan MD, berarti pesan yang diterima otentik dan berasal dari pengirim yang benar. Oke, di sini untuk kriptografi sendiri pasti mengalami beberapa kendala, dan kendala tersebut berhubungan dengan kebocoran data ataupun isi pesan, maupun dalam pesan itu teks yang biasanya harus ditangani secara benar. Makanya digunakan cara kriptografi ini untuk menjaga kerahasiaan pesan dan penyampaian pesan secara benar. Namun di sini kita bisa melihat serangan terhadap kriptografi itu ada beberapa. Pertama, penyadap berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Yang kedua, kriptanalis berusaha mengungkapkan plain text atau kunci dari data yang disadap. Yang ketiga, kriptanalis dapat juga menemukan kelemahan dari sistem kriptografi yang pada akhirnya mengarah untuk menemukan kunci dan mengungkapkan plain text. Keempat, penyadapan dapat dilakukan melalui saluran kabel komunikasi dan saluran wireless. Jenis-jenis serangan. Di sini ada analytical attacks. Yang pertama, kriptanalis tidak mencoba semua kemungkinan kunci, tetapi menganalisa kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak ada. Yang kedua, analisa yang dilakukan dengan memecahkan persamaan-persamaan matematika yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi. Ketiga, diasumsikan kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi. Yang keempat, metode analytical attack biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Nah, untuk menghindari jenis serangan seperti ini, cryptographer harus membuat algoritma yang kompleks. Itu untuk penanganannya. Di sini kriptografi, untuk memastikan keamanan dari algoritma kriptografi harus dibuatkan seperti ini, seperti algoritma harus dievaluasi oleh pakar. Algoritma yang tertutup atau tidak dibuka kepada publik dianggap tidak aman. Membuat algoritma yang aman tidak mudah. Code maker versus code breaker akan terus berlangsung.